baru ya, sebuah acara baru yang kemudian kita inisiasi dari 3 lembaga ya. Ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Kota Depok ya, dengan ketuanya Prof. Sri Harjanto ya. Kemudian ada juga dari Yayasan Bina Pemuda Nusantara dan Yayasan Akselerasi Islami Siswa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita coba canangkan ini menjadi suatu kebaikan untuk kita semua, dan teman-teman yang kemudian ada di kampus seperti mungkin Pak Prof. Sri, kemudian Pak Surya bisa kemudian berbagi dengan teman-teman pelajar baik di Depok juga, kalau kemudian online memungkinkan juga untuk kemudian peserta dari seluruh Indonesia. Baik, tidak berpanjang kalam ya, kita buka acara kita kali ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan pagi ini, mohon izin Pak Wijayanto bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk membuka acara kita pada kesempatan sore ini. Silakan Pak Wijayanto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan Profesor Sri, Ketua ITSMI Korda Depok. Sehat, Prof. Kemudian Pak siapa ini pembicara kita? Surya. Pak Surya Negara. Negara, Masya Allah. Pak Surya Negara, Pak Indi, ya Dr. Indi, luar biasa. Harusnya juga di sini ada Dr. Agustino ya, teman tampaknya lagi di luar kota ya Pak ya. Ya, saya sempat komunikasi sama beliau mengikuti lewat virtual, tapi dari luar kota tampaknya. Yang pertama, saya ucapkan syukur, alhamdulillah kita bisa mengadakan kegiatan berbagi ya, Muslim cendekia berbagi, gitu ya. Iya betul, Pak Wijayanto. Ya, yang merupakan agenda bersama teman-teman dari Yayasan BIMAN ya, Pembinaan Pemuda Muslim ya. BIMAN. Pemuda Nusantara. Oh ya, Pembinaan Nusantara dan teman-teman ITSMI di divisi pendidikan, ristek dan industri 4.0. Tentunya ini bagian dari upaya kita mengajak seluruh anak bangsa, dalam hal ini juga termasuk teman-teman para pelajar yang berkesempatan hadir atau para pengurus OSIS ya, untuk bisa bersama-sama melakukan kegiatan ini. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, kegiatan ini seiring dengan orientasi pendidikan nasional, yaitu membentuk profil pelajar Pancasila dengan ciri karakter ketuhanan dan akhlak mulia, kemudian karakter kebangsaan dan kebinekaan, karakter sosial dan kegotong royongan, kecerdasan dalam berpikir yang keempat, yang kelima inovasi dan kreativitas, dan yang keenam kemandirian. Ini juga seiring dengan tagline Dinas Pendidikan Kota Depok, yaitu cerdas dan berkarakter. Ada 2 core yang ingin kita lakukan dalam konteks ini, yaitu pembinaan para pelajar dan pemberdayaan para pelajar atau pemuda. Nah, hari ini melalui seminar ini atau cendekiawan Muslim berbagi ini sangat seiring dengan apa yang menjadi target kita. Tentunya menghadapi kondisi saat ini, industri 4.0 sekarang malah sudah sampai 5.0, ini membutuhkan satu kreativitas, membutuhkan satu wawasan, membutuhkan satu kemampuan yang semua lini harus bergerak. Tentunya harapan kita dari para pelajar bisa concern dengan kondisi menghadapi tantangan
globalisasi atau tantangan industri 4.0 harus mendapat bimbingan dari kita semua. Saya katakan demikian karena kita concern juga melakukan pembinaan terhadap para pelajar atau kawan pemuda. Di sini tampaknya IC juga ya. Iya, betul. Bersama dengan IC juga. Sebut IC. IC itu luar biasa mendapat legitimasi dari kementerian sebagai organisasi penggerak di bidang karakter. Ya, kami sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan IC membina para guru yang bisa menjadi pembimbing atau trainer bagi siswa-siswa yang ada di sekolah. Kami sedang rancang itu, walaupun tahun kemarin sudah jalan, ke depan kita perbaiki atau kita sempurnakan kembali. Nah, ini seiring, yaitu pembinaan pemuda atau karakter atau pelajar untuk memiliki karakter. Yang selanjutnya pemberdayaan. Ya, pemberdayaan itu maknanya adalah bagaimana pemuda atau pelajar kita bisa memposisikan dirinya dengan baik, dikenali, dibimbing oleh kita orang yang lebih dahulu katakanlah sukses, kita ajak mereka untuk bisa juga sama-sama sukses. Tentunya yang dimaksud dengan berbagi hari ini adalah bisa saja berbagi kiat, berbagi ilmu, berbagi cara teman-teman anak-anak kita, para pelajar bisa menapak masa depan yang lebih baik menghadapi industri 4.0. Nanti dibimbing oleh Dr. Muhammad Surya Negara, nanti dikasih frame keynote speak oleh Profesor Sri Haryanto, juga dibimbing jalannya kegiatan oleh Dr. Indianto. Saya pikir ini menjadi berkat baik buat anak-anak kita atau adik-adik kita para pelajar. Tentunya pesan saya tetap core kita adalah core pembinaan dan pemberdayaan. Itu menjadi konsen kami juga di distrik. Kami terjemahkan dengan tagline cerdas dan berkarakter. Barangkali ini Bapak Ibu, para profesor, para dokter, para pembimbing adik-adik kita, dan para pelajar yang hari ini mengikuti kegiatan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhai kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wijayanto, dan hati-hati di perjalanan karena beliau masih di mobil ya. Mudah-mudahan beliau sampai di tujuan dan senantiasa sehat selalu. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan kita pada sore kali ini. Jadi setelah ini kita akan ada keynote speaker dari Ketua ICMI Kota Depok, yaitu Prof. Sri Harjanto. Saya izin dari parkiran meninggalkan ya, ada kegiatan yang di SPJ. Siap. Sudah sampai ini. Terima kasih Prof semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Wijaya. Terima kasih Pak Wijaya. Terima kasih Pak Wijaya, hati-hati di jalan Pak. Baik. Sebelum beralih ke Prof. Sri Harjanto, mungkin dari panitia silakan ditampilkan ya profil dari beliau. Mungkin di slide nomor 3. Mungkin slide show-nya bisa berganti ke entire screen, Alpine. Oke. Keynote speaker kita pada kesempatan kali ini adalah Ketua ICMI Kota Depok, Profesor Dr. Engineer Sri Harjanto. Prof. Sri Harjanto saat ini adalah guru besar tetap Departemen Teknik Metalurgi dan Material FTUI. Menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Metalurgi FTUI tahun 1993, kemudian menyelesaikan program Doktor by Research tahun 2022 di Tohoku University, Jepang. Dan juga melakukan postdoctoral program di Akita University sampai tahun 2005.
Semasa sekolah beliau aktif di BPM FTUI, PPI Senda Jepang, kemudian setelah menjadi dosen, menjadi ketua Departemen Teknik Metalurgi dan Material, PII BK Teknik Material 2017 sampai 2020, dan sekarang menjabat sebagai Ketua ICMI Depok 2022. Beliau juga merupakan anggota di The Minerals, Metals, and Material Society dan Japan Institute of Metals. Langsung saja, tidak berpanjang lagi, dipersilakan kepada Prof. Sri Harjanto untuk menyampaikan keynote speaker ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah bisa didengar dengan baik? Bisa, Ya. Prof. Sri. Ya. Kemudian, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala taufik hidayah karunia-Nya kita berkumpul dalam forum yang sungguh menginspirasi ini. Salam serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Pak Wijayanto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, kemudian Ketua Yayasan ya Biman Foundation Pak Agustino Julis, kemudian juga IC Foundation, Mas Ketuanya Mas Indi. Bang Ihsanur sebenarnya. Oh, Bang Ihsan. Diwakilkan oleh Bang Alfa ini. Oh iya. Kemudian Kadif Pendidikan, Teknologi, dan Inovasi 4.0 ICMI Depok, Pak Dr. Aris. Yang saya hormati, para hadirin, adik-adik mahasiswa dan juga siswa yang hadir pada kesempatan ini. Salam sehat dan salam semangat selalu di 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan. Saya mohon izin untuk share screen, Mas Indi. Ya, baik. Sebentar. Silakan, Prof. Sri. Ya. Pada kesempatan ini, apakah sudah bisa dilihat? Bisa, Prof. Sri. Ya. Jelas. Pada kesempatan ini mungkin saya akan diundang sebagai pembicara kunci. Saya ingin mengantarkan diskusi kali ini dengan judul tentang transformasi teknologi dan cendekiawan ya, cendekiawan, karena saya diamanahkan untuk menjadi Ketua ICMI Depok 2022-2027. Jadi juga berkaitan di sini, saya pikir penggiat dari IC Foundation maupun Biman adalah para generasi muda yang tentunya kedepannya adalah juga calon-calon cendekiawan. Nah, paparannya saya bagi 3 bagian saja. Yang pertama, perkenalan tentang ICMI, karena ada beberapa hal baru yang mungkin perlu kita kenalkan. Kedua, tentang revolusi industri dan kompetensi. Dan ketiga, tentang cendekiawan. Maaf ini. Nah, ini adalah logo ICMI, jadi baru ya, dengan tagline transformatif dan inspiratif ya. Saya belum menggali lebih jauh makna tentang warnanya, tapi biasanya warna hijau ya diidentikan dengan warna keislaman, meskipun di sini hijaunya agak soft gitu ya. Ya barangkali menunjukkan moderasi begitu, tapi saya mesti melihat lagi ya, dan
saya mesti memeriksa terhadap makna ini. Tapi yang penting adalah tagline barunya tentang transformatif dan inspiratif. Nanti saya jelaskan pada slide berikut. Namun demikian, yang ingin dikenalkan tentang ISMI adalah bahwa ISMI itu melakukan aktivitas ya berdasarkan atau berbasiskan pada nafas keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiawanan. Kecendekiawanan ini adalah sebuah karakter, ya. Karakter yang saya pikir ini milik siapa saja, milik manusia keseluruhan dengan tentunya batas-batas yang khas bagi cendekiawan. Artinya mungkin secara singkat kecendekiawanan itu adalah mereka yang memiliki kompetensi sekaligus memiliki kepedulian. Meskipun tentunya banyak sekali definisi tentang kecendekiawanan, ya. Diskursus tentang kecendekiawanan itu sangat banyak. Nah, agenda transformasi yang dimaksud dengan transformatif dan inspiratif yang menjadi tagline ISMI, pertama sebagai sumber inspirasi dan solusi kemajuan. Karena tadi nafasnya sebagai salah satu bentuk nafasnya adalah keislaman. Tentu saja harapannya ISMI menjadi rumah besar bersama umat Islam. Kemudian mengawal proses kehidupan berbangsa dan bernegara, ya tentunya dalam koridor konstitusi dan juga memiliki kepeloporan dalam agenda aksi. Ini adalah perkenalan tentang apa yang dimaksud dengan transformatif dan inspiratif, ya. Transformasi sendiri kalau dilihat dari pemaknaannya adalah sebuah perubahan. Jadi perubahan yang sebetulnya kalau dimaknai itu akan menjadi luas spektrumnya. Perubahan dari ketidakberdayaan menjadi berdaya itu adalah proses transformasi juga. Perubahan perkembangan teknologi mungkin juga bisa diartikan sebagai sebuah transformasi teknologi yang melahirkan revolusi industri. Bisa seperti itu. Nah, yang menarik saat ini dikaitkan tentu saja dengan topik pada sore hari ini, kita perlu melihat bagaimana transformasi teknologi yang terjadi di dunia ini. Ini saya kutip dari web Nickel Institute. Sampai saat ini ternyata sudah terjadi 5 revolusi industri. Diawali mungkin pada abad 18 ya, tepatnya 1760. Pertama kali atau revolusi industri pertama itu adalah tentang atau ditemukannya mesin uap yang menjadi motor sekaligus penggerak dari mekanisasi industri. Jadi industri menjadi begitu berkembang, ya termasuk sebetulnya industri metalurgi ya pada sekitar tahun-tahun ini mulai berkembang. Kemudian revolusi industri kedua ditandai dengan produksi massal, ditemukannya listrik, electricity. Pada kisaran tahun ini pula teknologi ekstraksi aluminium juga ditemukan. Jadi menjadi lebih murah dan aluminium itu bukan barang atau logam langka ya. Jadi mungkin bijinya itu udah ada lama gitu ya, tapi sebagai sebuah produksi untuk sebuah logam baru, maka pada tahun inilah terjadi. Kemudian revolusi industri ketiga ketika ditemukan komputer, kemudian proses otomasi dan robotik. Itu tahun 69, ini tahun kelahiran saya. Mungkin kalau di sini ada siswa, mungkin ayah orang tua Anda ini lahiran tahun sekian ya. Kemudian tahun 2000 dengan begitu maraknya internet ya, saya ingat pada awal tahun 90-an ya, kita baru mengenal di Indonesia ya, di teknik ya, tahun 90 ya, itu internet yang sangat terbatas ya, tapi kita sudah menggunakannya untuk koresponden dengan para profesor di luar negeri untuk mencari beasiswa. Nah, tahun 2000 inilah internet menjadi sebuah kebutuhan dari masyarakat ya. Mungkin adik-adik mahasiswa atau siswa baru lahir ya pada tahun ini ya.
Nah, di sini data analitik, konektivitas ini menjadi sangat marak. 20 tahun kemudian, kita memasuki industri 5.0, yaitu mass customization, ya, dengan machine learning, artificial intelligence, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat begitu cepat, ya, tanpa terasa perubahan atau revolusi industri itu terjadi. Namun kalau kita berbicara kedisinian di Kota Depok, ya, tentu menjadi pertanyaannya, apakah di seluruh daerah Kota Depok, atau misalnya kalau kita lebih luas di Indonesia, ya, seluruh daerah di Indonesia atau seluruh provinsi di Indonesia itu apakah sudah masuk pada revolusi industri yang sama? Saya tidak tahu apakah revolusi industri itu kalau dipetakan itu apakah semuanya sudah masuk di revolusi industri 5. Atau mungkin barangkali di daerah-daerah tertentu masih industrinya itu masih 1.0 gitu, ya. Nah, ini kita belum punya peta yang jelas, ya. Ini tantangan bagi kita, ya. Kemudian kalau misalnya juga kita petakan di Depok saja, misalnya di daerah-daerah di Depok gitu, ya, yang terdiri dari beberapa kecamatan. Apakah betul-betul Depok itu sudah masuk, ya, industri 4.0 atau 5.0? Apakah koneksi internet itu sama-sama baiknya di setiap daerah di Depok itu yang nanti mungkin barangkali yang menentukan bahwa skala itu akan barangkali berbeda satu sama lain. Tapi itu adalah tantangannya, begitu cepat transformasi teknologi, dan pada saat yang sama tentu saja adalah kebutuhan akan kompetensi baru, ya. Jadi revolusi industri itu membutuhkan kompetensi dan keterampilan baru. Salah satu contoh ini saya kutip dari World Economic Forum, ya, bahwa ada 3 dasar atau 3 basis kompetensi yang harus dimiliki pada abad 21, yaitu literasi dasar, ya. Di situ ada baca, tulis, hitung, ya. Baca, tulis, hitung, kemudian literasi saintifik, kemudian literasi digital atau ICT, ya. Kemudian ada literasi finansial, dan cultural and civic literasi adab akhlak. Jadi adab dan akhlak itu ternyata masih dinilai penting, ya, oleh orang Barat, ya. Tentunya bagi kita Muslim itu harusnya menjadi lebih utama. Kemudian ada kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan soft skill tentang kompetensi, tentang critical thinking, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Mudah-mudahan kompetensi ini yang sedang kita praktekkan pada hari ini bisa memberikan manfaat, dan lain-lain, ya, dan banyak kompetensi soft skill lainnya. Nah, kalau kita lihat juga dari tahun 2015 misalnya sampai 2020, di antara atau 10 jenis kompetensi yang bisa dipetakan, maka terjadi perubahan-perubahan, ya, penyesuaian, ya, sesuai dengan kebutuhan zamannya. 2015 ini udah di industri 4 dan industri 5 2020. Nah, meskipun 10-10-nya itu mungkin sama, ya, tetapi prioritas kebutuhan kompetensi itu mengalami perubahan. Artinya memang perubahan transformasi teknologi pada gilirannya juga akan menuntut adanya perubahan kompetensi dari manusianya. Dan disitulah sebetulnya tantangan terbesarnya, ya. Tantangan cendekiawan. Sebagai seorang Muslim, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran 191, ya, di situ digambarkan seorang ulil albab, ya, kalau kita boleh menerjemahkan sebagai cendekiawan, ada 2 dasar atau komponen, keimanan dan ketakwaan, sekaligus kemampuannya terhadap penguasaan ilmu pengetahuan teknologi yang digambarkan, ya, dalam bahasanya itu zikir kemudian fikir. Mungkin dalam ayat yang lain amal-amal kebaikan atau amal soleh yang memberikan manfaat. Nah, ketiga hal inilah yang sebetulnya menjadi tantangan, ya. Instrumen ini Al-Quran sudah memberikan isyarat, ya, seorang cendekiawan Muslim atau ulul albab. Karakteristik ulul albab itu adalah kemampuannya untuk berkontemplasi tentang
penciptaannya gitu ya. Bagaimana, siapa penciptanya, mengapa kita diciptakan. Jadi kontemplasi tentang zikir. Kemudian di sisi lain juga dikarakteristikan seseorang yang memiliki kemampuan untuk berpikir tentang tanda-tanda yang ada di muka bumi dan di dalam diri sendiri, di dalam diri manusia, di segala ufuk dan di dalam diri manusia. Jadi keterampilan atau kompetensi fikir yang tidak hanya dua hal itu saja, tetapi harus dibuahkan ya, harus dihasilkan di dalam bentuk amal soleh yang bermanfaat bagi manusia. Jadi dari dulu, dari zaman risalah atau keislaman ini diturunkan atau diwahyukan, instrumen seorang ulil albab itu sama. Tetapi ketika kita menjalani ya kehidupan ini dengan makin tingginya tuntutan kemanusiaan, kita juga masih relevan ya menggunakan ini semuanya, menggunakan instrumen ini di dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, disinilah rekan-rekan sekalian, para pelajar, mahasiswa, para hadirin yang dimuliakan Allah, shaimin shaimat, tantangan itu akan berubah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita instrumen yang sama gitu, di dalam menghadapi tantangan yang beraneka ragam dan makin kompleks. Bagi seorang muslim tentunya adalah bagaimana mengoptimalkan ketiga instrumen ini yang kita miliki sehingga kita bisa menjawab tantangan dan pada akhirnya bersama-sama melakukan proses transformasi, perubahan ke arah lebih baik tentunya, lebih berdaya, dan juga bisa memberikan solusi dan memberikan inspirasi bagi masyarakat lainnya. Demikian sambutan kalau boleh dibilang atau sharing singkat tentang bagaimana teknologi dan juga perubahan atau transformasi teknologi dan juga cendekiawanan di dalam menjawab perubahan tersebut. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sri Harjanto. Dan tentunya kita perlu mentransformasi gitu, ilmu yang kemudian dimiliki para cendekiawan untuk kemudian bisa berbagi untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, juga bagi rekan-rekan pelajar yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Baik, Prof. Sri, izin saya akan melanjutkan ke agenda berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan menyimak pemaparan materi yang sangat menarik ya dari pembicara kita, Dr. Insinyur Muhammad Surya Negara, ST, MSc, IPU, yang merupakan beliau adalah dosen teknik elektro Universitas Indonesia dengan materi teknologi yang akan merubah dunia 10 tahun ke depan. Beliau ini sekarang adalah Associate Professor ya di Manajemen Telekomunikasi Universitas Indonesia yang merupakan bagian dari departemen dari teknik elektro, dan sejak 2021 beliau juga merupakan Associate Professor di ASEA University Malaysia. Beliau adalah direktur dari CEP, CCIT FTUI, ya adalah lembaga layanan terkait dengan IT ya di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kemudian bisa dilihat ya, beliau kemudian lulus dari Universitas Indonesia untuk S1, melanjutkan Master di University College London pada 2004 dan mendapatkan PhD dari Tokyo Institute of Technology Jepang 2011. Beliau sudah menerbitkan lebih dari 100 artikel ilmiah ya, yang umumnya berada di ICT Policy, Teknologi dan Manajemen, IoT ya, Internet of Things, kemudian 4G dan 5G dan komunikasi wireless, teknologi komunikasi wireless. Kemudian beliau juga aktif untuk kemudian membantu dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Teknologi Republik Indonesia. Terakhir kemudian disebutkan beliau aktif di International Regulatory Activities di Asia Pacific Telecommunity
Preparatory Group for International Telecommunication Union WRC 15 dan WRC 19. Baik, tidak berpanjang kalam lagi, pada Pak Surya Negara sepertinya sudah siap dari tadi ya. Silakan kalau ada slide yang tidak dibagikan juga sudah saya set menjadi co-host. Oke. Silakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Indi. Saya buka file dulu sebentar ya, maaf. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Mas Indi ya. Saya boleh panggil Mas Indi ya. Ini masih muda tapi sudah doktor dari Jepang ya. Salah satu semangat kita melihat anak muda yang tumbuh dengan penuh semangat untuk mengejar cita. Saya ucapkan salam juga untuk ada guru-guru saya di sini, ya, ada dosen-dosen saya, kemudian Pak Prof. Sri, pada Pak Aris Subiantoro, Pak Ahmad Herman, ya, Pak Agus Nazulis. Tapi yang spesial yang saya ingin sapa di sini ada jauh-jauh ada Pak Aizur Hedi dari Payakumbuh, Kepala Sekolah SMK di Payakumbuh ya Pak ya? Di Payakumbuh, Pak Aizur Hedi. Benar ya Pak ya, Kepala Sekolah SMK 4 Payakumbuh? Kemudian ada Pak Ahirman Bakri, ini juga Kepala Sekolah di Lombok. Ya, Pak Ahirman Bakri. Benar nggak Pak? Mungkin kalau bisa, lo sedang sesi buka puasa di sana ini. Ya. Ya, ini ada Ibu Inang dari Tebo. Tebo, SMK 8 Tebo ya, Bu ya. Jauh-jauh ini. Alhamdulillah saya senang sekali meskipun ini sebuah acara yang memang awalnya kita set adalah untuk di Depok, tapi ternyata dengan adanya kecanggihan teknologi sehingga kita bisa menyebar dan berbagi ilmu sampai kemana-mana. Ini ada Pak Ahirman Bakri ya Pak ya, dari Lombok ya Pak ya. Lombok, dekat sirkuit Mandalika. Mandalika, Kepala Sekolah SMK 8, SMA 3 ya Pak ya? SMK 3 Pujut, dekat sirkuit Mandalika, Mas. Iya, Kepala Sekolahnya ya Pak ya? Betul ya Pak? Betul, Kepala Sekolahnya. Betul, Kepala Sekolahnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, coba izinkan saya akan men-sharing sedikit mengenai teknologi pengubah dunia. Ya, kita punya berapa menit, Mas Indi? Sekitar 30 menit, Pak. Oke, tolong di reminder kalau sudah 10 menit menjelang berakhir ya. Siap. Ya, ini kalau udah ngobrol, keasikan lupa beduk nanti ya. Kalau lupa beduk, berhenti ya tiba-tiba pas beduk aja nanti. Ya. Di Lombok Tengah lagi 30 menit. Di Lombok Tengah sudah beduk ini, Pak. Iya, insya Allah lagi 30 menit. 30 menit lagi beduk, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian ya dari seluruh Indonesia, izinkan saya share sedikit, berbagi saja mengenai teknologi pengubah dunia, ya. Tapi mungkin lebih tepatnya industri masa depan, agar kita bisa melihat kita mau kemana, dunia ini bergerak ke arah mana sebenarnya. Ya. Saya ingin berbagi sedikit ya mengenai dunia ini akan bergerak ke arah mana ya. Baik. Nah, ya. Nah, siapa saya? Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Indi ya. Tapi sebenarnya saya ingin sedikit mengencourage Bapak Ibu sekalian. Di dunia digital sekarang, setiap orang itu ada datanya di internet. Bapak Ibu type nama saya di Google, maka akan muncul siapa saya, apa saya, hobi saya, di mana saya. Atau mungkin kalau tidak kelihatan hobi Pak Surya itu apa, tapi bisa diinterpretasi langsung dengan apa munculnya di Google.
Tadi saya juga tahu Pak Ahirman Bakri ini kepala sekolah SMA 3 Pujut dari mana? Dari Google, Pak. Saya type nama Pak Ahirman Bakri, keluar namanya. Kemudian saya type nama Pak Aizur Hedi, oh keluar namanya. Nah, itulah kita. Kita sekarang sudah tidak lagi menjadi warga Lombok, bukan menjadi warga Payakumbuh, bukan lagi menjadi warga Depok, tapi kita menjadi warga digital dunia. Nah, konsep semacam inilah yang harus kita sadari bersama-sama, terutama adik-adik kita, bahwa hampir-hampir geografi itu menjadi borderless, sudah tidak ada lagi batasan-batasan geografi karena kita disatukan oleh jadi warga dunia di dalam namanya citizen, ya, netizen, itu yang disebut dengan netizen. Di saat kita menjadi netizen, semua informasi kita akan terbuka, semua hal dari diri kita akan bisa terakses. Itu yang disebut kenapa dibilang abad 21 adalah abad informasi. Informasi ini akan menjadi saling gampang sekali diakses dan gampang sekali untuk berbagi informasi. Nah, abad 21 ini benar-benar menjadi sebuah abad di mana perubahan itu terjadi begitu drastis. Begitu juga dengan industri yang akan muncul ataupun yang sedang muncul itu juga berubah sama sekali. Seperti disampaikan oleh Pak Prof. Sri Haryanto tadi, kita sekarang sudah di industri 4.0, di mana revolusi pertama itu dimulai ketika mesin menggantikan kuda. Mesin apa? Tapi mesin uap. Ya, waktu itu orang yang disebut dengan orang kaya itu adalah orang yang memiliki kebun, memiliki pekerja banyak. Lalu di revolusi industri poin 1 akhirnya muncullah revolusi industri, maka muncullah industri-industri di mana tenaga mesin uap sebagai yang bisa menggantikan manusia, maka ini akan mengubah paradigma kita. Orang yang ataupun industri yang berhasil, yang sukses adalah industri yang memiliki mesin-mesin atau yang memiliki tenaga-tenaga mesin uap, ya, menggantikan manusia. Nah, di era sekarang, siapa yang kaya, siapa yang hebat adalah orang-orang yang memiliki knowledge, pengetahuan, atau yang memiliki akses terhadap informasi. Maka itulah industri yang akan maju, yang akan berkembang. Ya, nah, dalam konteks seperti itu, tapi dalam konteks seperti itu saya kadang-kadang disentil juga nih oleh Mas Indi nih. Kalau saya bilang orang kaya, Mas Indi, salah Pak Surya. Orang yang paling kaya di dunia siapa ya, Mas Indi, ya? Kalau orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, itu yang paling kaya, ya. Ya. Kita harus kembali seperti itu ya, Mas Indi, ya. 2 rakaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya. Materi yang saya sampaikan ini sebenarnya saya intisarikan dari sebuah buku yang sangat bagus, judulnya The Industries of the Future, yaitu dari Alex Ross, ya. Kenapa saya highlight ini? Karena ketika kita melihat tren dunia ke depan, maka harus ada rujukan sumbernya. Nah, saya mengambil dari apa yang dikatakan oleh Alex Ross. Alex Ross ini, beliau adalah seorang teknologi consultant, lama sekali bekerja di Kementerian Luar Negeri ketika zamannya Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, sehingga dia berkesempatan untuk keliling dunia, melihat bagaimana industri dunia ini tumbuh dan berkembang dari seluruh pelosok dunia. Sehingga dia bisa mengatakan, oh ini loh industri-industri masa depan akan tumbuh, yang akan mengubah dunia. Ya, sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, diterbitkan oleh penerbit Turos. Bapak Ibu kalau mau beli di Tokopedia atau di mana, saya strongly suggest, akan sangat suggest Bapak Ibu bisa membaca buku ini. Ya, terutama adik-adik kita ini, ya Pak Bakri, ya. Kalau boleh nih Pak Bakri, anak SMKN Pujut, buku wajibnya dibaca buku ini Pak Bakri ini, Industri Masa Depan, The Future Industry, supaya adik-adik kita bisa melihat bagaimana arah masa depan dunia bergerak ke searah seperti apa. Tapi saya kasih intisari singkat saja. Tadi saya sampaikan Alex Ross ini mengunjungi banyak negara, menyaksikan banyak industri tumbuh dari berbagai negara. Maka dia mengintisarikan ada beberapa industri masa depan yang akan tumbuh, yang sedang tumbuh dan akan mengubah dunia. Nah, apa saja industri tersebut? Industri yang pertama, tentu kita sangat tidak asing lagi, yaitu industri robotik. Inilah teknologi yang akan menjadi mengubah dunia, bahkan saat ini sudah mengubah dunia, dan akan terus membentuk dunia, akan berubah. Nah, ketika kita bicara robot ini dalam bayangan kita mungkin seperti kalau di Jepang ada apa yang dulu terkenal tuh Asimo, ya, Asimo, atau mungkin Doraemon. Nah, adik-adik tahu semua pasti Doraemon, generasi Doraemon tahu. Doraemon itu robot, ya, bukan kucing, bukan makhluk hidup, tapi dia robot.
Robot yang bisa berbicara, bisa berpikir, bisa mengerjakan segala sesuatu. Dalam konteks keilmuan kita, sebenarnya robot ini masuk di dalam domain disebut dengan artificial intelligence, AI, kecerdasan buatan. Dan kecerdasan buatan itu punya 4 tingkat. Ya, sedikit kita sharing ya. Tingkat yang pertama ini ada yang disebut dengan reactive machine atau mesin reaktif, yaitu di mana mesin itu akan memiliki kapasitas non-memori yang hanya merespon terhadap rangsangan yang berbeda-beda. Ini adalah basic AI yang paling sederhana. Kalau generasi terdahulu, tahun 97, ya Pak Sri Haryanto, waktu tahun 97 itu saya SMA. Mungkin Pak Sri sudah sedang menempuh pendidikan S2, S3-nya ya. Nah, itu ada sangat terkenal dulu ketika Garry Kasparov melawan robot yang bernama Deep Blue. Ya, mungkin ingat ya, ini gambarnya Garry Kasparov, seorang pemain catur dunia. Dia melawan pemain catur itu adalah mesin, software. Ya, kalau sekarang sih gampang, di HP kita ada banyak game catur. Tapi saat itu lawannya itu adalah software. Ya, nah saat yang menarik adalah manusia masih bisa mengalahkan software saat itu. Garry Kasparov masih bisa mengalahkan Deep Blue pada satu ronde, tapi ronde-ronde berikutnya dia dikalahkan oleh Deep Blue. Jadi sampai disebut itu adalah pertarungan the war of apa istilahnya itu ya, menunjukkan peradaban manusia, mana yang masih bisa, apakah manusia bisa eksis melawan mesin saat itu. Nah, kemudian berkembang lagi ada yang disebut dengan limited memory, di mana mesin itu belajar dari data historis untuk membuat keputusan. Nah, contoh yang paling sederhana apa? Chatbot, asisten virtual. Nah, sekarang banyak kan aplikasi-aplikasi virtual ya. Kalau misalnya kita mau chatting dengan, contohnya mungkin ada yang pernah punya layanan BSI, Bank Syariah Indonesia, ya. Bank Syariah Indonesia itu kalau kita masuk ke webnya itu ada virtual chat itu, ya, virtual chat yang otomatis kita mau chatting, misalnya saya pengen nasabah pindahan nih dari BNI Syariah ke BSM. Waktu itu ke BSI, nomor rekening saya berubah seperti apa, itu akan kita chatting dengan mesin, maka akan otomatis langsung dijawab. Silakan input nama ibunya, silakan input nomor teleponnya, maka akan otomatis dijawab. Itu chatbot ya. Atau banyak sekali di web-web kita yang sudah menyediakan chatbot otomatis ya. Nah, kemudian level ketiga ini adalah level yang sampai robot saat ini, yang perkembangan teknologi saat ini, hari ini sudah ada di level ketiga, yaitu Theory of Mind AI, di mana robot ini mampu berinteraksi dengan membedakan kebutuhan, emosi, keyakinan, dan proses berpikir mereka. Ini disebut dengan robot. Robot yang kita kenal saat ini. Robot ya, misalnya contohnya robot yang untuk menyapu jalanan, robot yang di industri yang untuk memasang alat-alat baut, mobil, dan sebagainya, itu akan mengikuti dengan programming yang kita ikuti. Itu Theory of Mind AI. Dan yang keempat, nah ini adalah level robot yang paling advance, saat ini masih hypothetical, itu hanya ada secara hipotesis, di mana dia punya kecerdasan, membedakan adalah dia punya kesadaran diri dan potensi untuk mengembangkan keinginannya sendiri. Wah, ini agak membahayakan nih Mas Indi, karena robotnya berarti punya emosi. Ya, punya emosi. Kalau di robot sekarang itu nggak punya emosi. Tapi di Theory of Mind AI, robotnya akan punya emosi, robotnya akan punya empati, robotnya akan merespon, ya, mereka akan bisa berpikir lebih canggih lagi. Nah, contohnya apa kalau di self-aware AI? Nah, kalau adik-adik mungkin dulu yang pernah nonton Matrix, ya, Matrix, nah, itu Matrix itu adalah ketika manusia sudah masa depan, sudah utopia, distopia, ya, bahwa mesin-mesin sudah menguasai dunia. Itu side negatifnya daripada self-aware AI, atau self positifnya mungkin humanoid, ya, robot humanoid. Self-aware AI itu adalah robot yang punya emosi, ya, sehingga dia bisa merespon, sehingga dia punya emosi atas keinginannya sendiri. Nah, industri masa depan, kalau kita saat ini dunia ini punya 1,4 juta robot industri. Kita poinnya adalah robot industri yang Anda lihat di gambar ini. Ini adalah ketika lengan robot membuat mobil. Kenapa robot cepat berkembang? Karena nature manusia kita adalah manusia ini tidak mau mengerjakan pekerjaan yang kotor, dirty work. Semakin tidak mau. Kalau di Indonesia mungkin kita masih mau nih ngepel, masih mau nyikat jendela. Tapi kalau misalnya Mas Indi kalau bersihin kaca jendela, mau ya? Masih mau ya? Masih mau.
Tapi kalau saya bilang Mas Indi ngerjain kaca jendela di lantai 10, mau nggak Mas Indi? Wah, itu pusing itu. Udah pusing gitu, nggak mau, udah nggak mau. Makanya butuh robot. Ya, kalau di lantai 10, kalau di lantai 1 masih mau. Ya, ngepel, kalau ngepel masih mau ya Mas Indi, masih mau. Tapi kalau rumahnya cuma ukuran 7x7 120 meter. Kalau rumahnya udah 1000 meter persegi masih mau nggak ngepel? Udah nggak mau lagi. Makanya kita butuh robot ya. Nah, kemudian manusia ingin punya banyak waktu untuk mengerjakan hal lain. Ya, robot ini menggantikan, kita butuh spare time. Kita butuh spare time. Terasa sekali contoh di bulan puasa ini. Kita butuh ambil posisi yang positif. Waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang lain, menulis segala macam, itu kadang-kadang terdistraksi ya. Semakin banyak. Sehingga kalau bulan puasa kita mestinya mengaji 1 juz tapi terdistraksi oleh pekerjaan nyuci piring misalnya ya Mas Indi ya. Nah, ya udah kita butuh robot nyuci piring. Saya ambil sisi positif ya, karena kita butuh waktu lebih untuk mengerjakan yang lain. Mengaji lah kalau di bulan puasa ini. Nah, kemudian manusia ingin jaminan zero accident and zero fault. Manusia itu masih punya possibility untuk zero fault. Karena manusia masih punya emosi. Manusia masih punya feeling. Ini adik-adik kita, kerjakan tugas ini. Tiba-tiba lagi baper. Katanya kan, saya lagi nggak mood. Fault, kesalahan. Disuruh mengoperasi, tiba-tiba tangan dokternya gemeteran. Fault, kesalahan. Tapi robot itu zero tolerance, zero fault. Dia tidak akan mungkin tangannya gemeteran katanya. Kalau ngoperasi orang. Tidak akan mungkin robot itu marah-marah kalau disuruh nyuci piring, kalau lagi bete. Tidak mungkin. Nah, itulah makanya robot itu, kebutuhan robot akan semakin berkembang. Ya, tetapi yang menarik, Bapak Ibu sekalian, ada dua perspektif dari sisi timur dan barat. Kalau di Eropa, secara kultur, Eropa itu memandang robot itu sebagai mesin, sedangkan Asia memandang robot sebagai teman. Ini kenapa kira-kira? Karena orang Asia ini senang bicara, dan mereka menganggap bahwa robot ini adalah pengganti daripada orang yang diajak bicara ketika teman-temannya sudah sibuk. Sedangkan Eropa itu kulturnya adalah individualis, maka mereka menganggap robot sebagai pembantu mereka. Mesin, benar-benar sebagai mesin. Makanya Bapak Ibu bisa lihat citra robot itu berbeda. Kalau di dalam komik barat, robot itu mesin. Ya, Bapak Ibu bisa lihat tuh bedanya Transform. Adik-adik saya bedanya film Transformer sama film Doraemon. Coba lihat. Kalau Transformer, robot itu kan kaku, garang gitu ya. Tapi kalau di Jepang atau Asia, robot itu friendly. Ya, Astro Boy friendly, Astro Kitty friendly, Doraemon itu friendly, kan emang perspektifnya begitu. Nah, dari kultur tadi itu kelihatan sekali Jepang itu punya 310.000 robot industri. Ya, dari 1,4 juta di dunia itu mayoritas dimiliki oleh Jepang. Tapi kalau untuk robot konsumen itu dimiliki oleh Korsel dan China. Sedangkan untuk industri Jepang, Amerika, dan Jerman. Artinya, negara-negara ini yang disebut top 5. Negara 5 besar yang akan memajukan industri robot di dunia ada di 5 negara ini. Ya, itu industri yang pertama yang akan berkembang pesat di dunia. Nah, industri yang kedua adalah industri apa? Industri genetik. Industri genetik. Genetik ini genom, gen manusia. Ya, advanced life skill. Selalu balik lagi ke pertanyaannya, kenapa industri genetik ini menjadi industri yang maju berkembang? Ya, ada cerita sedikit. Meskipun saya adalah orang teknologi elektro ya, bukan biomedik, tapi saya share sedikit karena dari buku ini. Kalau kita mungkin adik-adik yang di SMA juga belajar gen kita tersusun atas DNA ya, ATGS, adenin, timin, guanin, sinin ya, ATGS ya. Nah, itu kalau dikodekan itu isinya 3 miliar. Tapi dari 3 miliar ini, nah inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala, hanya 3 juta yang berbeda. 99% gen saya dan gen dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir nanti di muka bumi itu akan sama. 99%-nya sama. Hanya 1% yang berbeda. Tapi dengan 1% ini, subhanallah sekali, ini yang dapat merefleksikan perbedaan mata, perbedaan rambut, perbedaan kita. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sama. Sekarang jumlah manusia 7 miliar. Kalau dihitung sejak 150.000 tahun lalu, mungkin jumlah manusia sudah sampai sudah 10 miliar, ya, 15 miliar ya, kalau kita pakai deret matematik ya. Ya, 10 miliar manusia yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang, itu tidak ada satupun yang sama. Padahal perbedaan itu
direfleksikan hanya dengan 3 juta, 1% yang berbeda dari deret DNA. Nah, orientasinya apa? Orientasinya adalah dengan 3 juta deret yang membuat manusia berbeda ini, itu akan membuat perbedaan terhadap kebutuhan pengobatan dirinya. Ya, jadi genetik ini didorong oleh adanya kebutuhan untuk manusia menginginkan longer life, hidup yang lebih lama dan lebih sehat. Ya, lebih sehat. Nah, sehingga ada kecenderungan obat-obatan atau treatment itu harus unik sifatnya. Sekarang kalau saya pilek sama Mas Indi pilek, sama-sama kita makan prokol ya, Mas Indi ya. Ya, sama obatnya. Saya makan prokol, Mas Indi makan prokol, Pak Ahirman di Lombok juga makan prokol, ya. Kemudian kalau pilek sama-sama Bu Inang di Tebo juga makan prokol ya Bu ya. Teman kita di Amerika bukan prokol mereknya ya, tapi paracetamol kandungan dalam prokol itu kan ya, Inza sama, nggak ada beda. Tetapi itu mengasumsikan bahwa manusia itu sama. Nah, dengan genetik ada penyakit-penyakit yang memang harus unik. Obat ini hanya spesifik untuk Mr. X. Obat ini spesifik hanya untuk Mr. Y. Nggak bisa disamakan. Nah, genetik inilah yang membuka peluang untuk menuju ke arah sana. Ini industri yang sedang berkembang di dunia. Di Indonesia mungkin belum begitu terasa, tapi di Amerika itu sudah sangat maju industri. Nanti kita share habis ini ya. Nah, contoh di Amerika, 4,6% populasi Amerika ini pernah melakukan percobaan bunuh diri. Kita ambil contoh yang ekstrim, bunuh diri. Melalui studi genom, teridentifikasi ada satu gen ACP1 yang menghasilkan protein berlebih pada orang yang mencoba bunuh diri. Nah, ini penelitiannya. Maka dikembangkan obat bagaimana mendepres atau menekan gen ACPI ini supaya dia tidak memunculkan protein yang berlebihan pada seseorang tersebut, sehingga rasa ingin bunuh dirinya itu akan turun. Nah, itu secara penelitian, secara pendidikan ya. Nah, ada satu, saya kasih contoh kenapa industri ini saya bilang berkembang drastis. Tahun 2012, biaya tes DNA melalui saliva, melalui liur, ya, itu di Amerika itu sudah open, sudah terbuka. Itu sudah seperti kita izinnya sudah keluar seperti perusahaan kaki lima aja itu sudah. Itu 100.000 US dollar. Nah, sekarang itu cuma 99 US dollar. Turun 100.000 kali lipat turunnya ya. Nah, 23andMe ini saya nggak bacanya apa nih ya. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh istrinya Sergey Brin. Sergey Brin ini siapa ya? Sergey Brin nih. Bisa jadi kuis ini nih Pak Mas Indi nih. Sergey Brin kepada adik-adik kita. Siapa yang tahu Sergey Brin ya? Sergey Brin siapa? Itu pendiri Google ya, Sergey Brin and Larry Page ya. Sergey Brin and Larry Page ya. Itulah adalah pendiri Google. Istrinya itu mendirikan sebuah perusahaan DNA, itu hanya dengan mengetes saliva saja, air liur kita akan bisa tahu kode DNA-nya. Berarti mesinnya itu semakin murah. Ya. Ya. Nah, industri ini berkembang dengan cepat. Sekarang memang masih tersentralistik di Amerika, tapi lama-kelamaan saya yakin dia akan masuk ke Indonesia. Dan kita akan semakin membutuhkan mengenai industri di genom atau genetik ini. Ya, baik. Nah, yang ketiga, industri masa depan yang akan berkembang itu adalah industri kodifikasi uang. Nah, kodifikasi uang dan desentralisasi kepercayaan. Apa ini maksudnya kodifikasi uang? Kalau dulu kita itu butuh uang kertas. Sekarang adik-adik ini, kalau kita kasih kuis ini, Mas Indi, hadiahnya apa nih? GoPay kan? Ya, GoPay atau GoPay. OVO juga boleh. Nah, OVO atau GoPay, inilah arah dunia. Adik-adik kita, oke, saya kasih kuis, hadiahnya 500.000, tapi saya kirim pakai Wesel. Itu mau nggak tuh? Pakai Wesel ngirim aja, uang cash gitu ya. Nggak mau lagi, pakai GoPay aja Pak, katanya. 1 detik nyampe, langsung dikirim. Itu yang disebut dengan kodifikasi uang. Uang itu dikodifikasi. Nah, GoPay, OVO itu hanya 2 contoh dari ribuan ekosistem di dunia ini yang sudah mengembangkan uang digital. Ya, uang digital ini menjadi industri yang tumbuh begitu pesat. Ya, nah ada konsep dari uang digital ini ada namanya desentralisasi kepercayaan atau trust decentralization. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, yang disebut kepercayaan, kalau saya ingin bertransaksi dengan Mas Indi
maka saya harus tanya dulu dengan Pak Sri Haryanto. Pak Sri, saya tuh mau dagang nih sama Mas Indi, kira-kira Mas Indi ini terpercaya atau tidak ya? Kata Pak Sri, oh terpercaya, bagus, dia amanah orangnya, jujur. Oh baik, saya mau dagang deh, saya mau bermuamalah sama Mas Indi. Itu namanya penjamin, ya. Nah, kemudian di level corporate ada namanya bank. Bank harus mengeluarkan bank guarantee atau klien besar itu, oh Mas saya mau bermuamalah dengan Mas Indi. Saya tanya, Mas Indi ini pernah dulu bermuamalah sama perusahaan apa? Telkom atau Pertamina atau dengan Pak Jokowi. Berarti kan, Pak Jokowi aja pernah nih bermuamalah dengan Mas Indi. Berarti Mas Indi terpercaya nih, trust. Ya kan? Itu namanya penjamin, ya. Trust-nya terjamin. Tapi di zaman modern saat ini, sekarang user menjadi penjamin, disimbolkan oleh apa? Rating. Rating menjadi simbol kepercayaan. Artinya apa? Ada desentralisasi. Kalau dulu centralized, ya, saya bisa menjamin karena saya punya kuasa, saya punya power untuk menjamin orang. Tapi sekarang desentralisasi, yang bisa menjamin adalah user, masyarakat, pasar. Bapak Ibu buka Tokopedia, adik-adik buka Tokopedia, saya mau belanja, dilihat mana yang ratingnya tinggi. Siapa yang beri rating? Apakah saya? Apakah Pak Jokowi? Apakah 1.000 orang? Berapa orang? Tapi user, masyarakat, itu akan beri rating. Ya, jadi desentralisasi kepercayaan. Kalau dulu ATM menghilangkan manusia terhadap teller bank, tapi sekarang HP menghilangkan manusia terhadap ATM. Artinya apa? Artinya uang kita itu ada di mobile phone. Ada di mobile phone. Ini disebut dengan kodifikasi uang. Ya, ini membuka kesempatan bagi rakyat kecil di berbagai wilayah untuk membelanjakan uang. Di Afrika, case-nya kenapa Afrika itu beralih kepada non tunai itu karena masalah corruption. Pembagian uang itu waktu itu ada kisahnya dibagi-bagi tapi dikorup. Akhirnya ya sudah kita transfer dengan uang digital. Uang digital susah untuk dikorup, kecuali HP-nya hilang ya. HP hilang aja sekarang sudah ada GoPay garansi ya. HP hilang bisa balik lagi uangnya. Nah itulah contohnya ya. Nah, Surya izin 10 menit lagi ya Pak Surya. Ya, baik, 10 menit lagi berarti kita segera mengebutnya. Nah, jadi 3 ini adalah industri kodifikasi uang. Nah, ini contoh ekosistem dunianya ya. Ini dari seluruh dunia ada ya, ada WePay, ada PayPal, hanya satu kecil dari ekosistem dunia ini adalah industri yang berkembang ya. Industri keempat, cyber security, dan industri yang kelima adalah mahadata. Mahadata ini terjemahan Indonesianya big data ya. Hampir seluruh aktivitas kehidupan kita itu mengandalkan dunia ada di IT. Nah, sekarang ini kita yang tahu di cyber IT atau digital. Ada sekitar 44 zettabyte data di dunia. Dan 1 zeta itu 0-nya 21. Banyak sekali data. Jumlah byte di alam semesta 40 kali lipat lebih besar daripada jumlah bintang yang bisa terobservasi di alam semesta. Itu luar biasa datanya. Nah, karena data yang sangat banyak ini, maka muncul kekhawatiran terhadap informasi. Nah, contoh yang paling dekat, data BPJS bisa bocor, WikiLeaks bisa bocor, ya. Bagaimana Snowden membocorkan data intelijen Amerika. Dan satu lagi, tapi hati-hati, di sini kesempatan saya untuk sedikit mengedukasi adik-adik kita, ya, teman-teman kita, hati-hati dengan privacy. Kita itu ada 2, data bocor itu bisa pertama karena tidak disengaja, yang kedua karena disengaja. Yang tidak disengaja itu namanya pencurian data, kena undang-undang ITE. Kita nggak tahu bahwa data saya nanti bocor, kayak BPJS itu membocor. Saya nggak membocorkan data saya. Tapi ada yang tanpa sengaja, disengaja dalam tanda kutip, kita membocorkan data kita sendiri. Nah, ini harus hati-hati kita. Contohnya apa? Ini Bapak Ibu familiar dengan stiker ini kan? Pojok kiri ini ya, di mobil Mas Indi ada nggak nih? Mobil, ya, ada disebut ini, Papa Indi, Mama, disebut nama istrinya Mas Indi disebut. Nama anaknya disebut, ya, ada disebut misalnya di sini, ayah, ibu, abang Angga, misalnya adik Raisa. Oh, berarti anaknya namanya Raisa. Langsung saya telepon bapaknya. Halo, Ibu Bapak, Raisa sedang kecelakaan, Pak. Loh, kok tahu nama anak saya Raisa? Saya lihat dari belakang gitu. Nah, itu privacy kita. Hati-hati dengan privacy kita itu kadang-kadang kita tidak boleh membuka sembarangan ke orang. Dan kadang-kadang kita tahu, ya, saya tengah malam jam 9:30 malam pernah ditelepon, tiba-tiba ada orang nangis-nangis di ujung sana. Pak, anak kita kecelakaan, Pak. Hah?
anak kita, saya pancing aja. Oh, anak kita di mana? Di kantor polisi sekarang, Pak. Saya tahu itu arahnya mau menipu kan. Habis itu coba saya ngomong dengan polisinya. Dia ngambil. Halo, dengan polisi, iya. Bapak Surya, ini anak Bapak kecelakaan. Oh, anak saya yang namanya, saya bilang, saya namanya titik Agus ya? Ya, betul Agus, Pak, katanya. Padahal anak saya, waktu saya belum nikah, memang saya punya anak. Nah, itu dia berbohong, berdusta waktu itu ya. Tapi itulah yang namanya ketika kita membuka data kita, maka orang akan dengan mudah bisa memancing untuk berbuat kejahatan kepada kita. Nah, skill, ini skill ya. Top Grand Security Skill, adik-adik harus bisa menguasai skill security terhadap application data, ya, risk management, cloud security, dan semuanya harus bisa menguasai. Dan ini teknologi yang harus dikuasai di cyber security. Penguasaan software itu menjadi mutlak. Statistical software, air language, bahasa Oracle, ya, kemudian visual analytic, ini menjadi hal yang mutlak untuk dikuasai. Jadi 5 industri ini 5 industri masa depan. Nah, saya langsung ke hampir ke conclusion-nya. Apa intinya? Intinya adalah kita harus punya skill. Generasi muda, adik-adik kita harus punya skill. Itu yang dipentingkan. Karena skill. Pentingnya memiliki domain keahlian. Robotik itu senternya ada di Korea, Jepang, karena mereka punya skill. Genomic itu ada di Amerika, karena mereka punya MIT, punya lembaga yang benar-benar fokus ke knowledge di bidang genomic. Cyber security itu bekerja sama di senternya di Washington, karena government sangat concern terhadap ke security. IT ada di Stanford, finance ada di New York dan London. Tapi meskipun saat ini industri masa depan ini ada pusatnya di negara-negara tersebut, tetapi kenyataannya seperti Alex Ross sampaikan, tumbuh dari seluruh negara. Ya, saya katakan senternya memang di sana, tapi negara-negara di Afrika, Eropa Timur, Asia itu mulai tumbuh. Nah, artinya inovasi bisa berasal dari mana saja, yang penting syaratnya punya domain keahlian. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sri Haryanto tadi, bagaimana skill yang harus dimiliki oleh adik-adik kita, ya, skill yang dibutuhkan untuk masa depan. Nah, tapi sini poinnya, kesempatan bagi anak muda Indonesia. Satu hal yang menarik, inovasi itu muncul dari kota. Kota, saya bilang. Ya, Pak Izur Hedi, Payakumbuh itu kota, Pak, ya, bukan tidak digolongkan sebagai kabupaten. Kota kecil, Pak. Kota Madya, ya. Kemudian Mandalika itu sudah jadi kota, ya. Maksudnya area urban, ya. Nah, kenapa kota? Karena masalah itu banyak di kota. Ya, faktor apa yang membuat manusia bahagia? Misalnya kereta yang on time, belanja yang nyaman. Itulah yang ditawarkan oleh industri-industri dunia ini. Bagaimana membuat manusia solusi problem yang belum terpecahkan diberi solusi oleh industri. Dan Indonesia itu kaya akan problem. Ya, Mas Indi 5 tahun tinggal di Jepang, lebih banyak problem di mana Mas Indi? Hidup di Indonesia atau hidup di Jepang? Nah, ini baru pulangnya udah pusing kan? Udah pusing. Nah, itu kan, itu akhirnya membuka potensi bagaimana industri kita bisa menawarkan solusi terhadap kepusingan-kepusingannya Mas Indi dan kepusingan warga Indonesia yang lain. Ini potensi, ya. Tapi satu syaratnya, adik-adik sekalian, milikilah kemampuan programming. Saya tidak mengatakan programming berarti semua harus jadi programmer komputer, tidak. Industri apapun itu memilih harus berbasis kepada paradigma programming. Ada 3. Programming hard skill, itu yang benar-benar orang yang melakukan coding. Mungkin adik-adik yang, kalau yang adik-adik di SMK IT atau SMK yang di bidang mendalami bidang IT, ya, jaringan komputer, itu kan yang hard skill. Benar-benar melakukan perbuatan hard work, ya. Nah, itu yang skillnya. Tapi yang tadi mungkin, oh Pak, saya orang hukum, Pak, saya orang antropologi, saya nggak mungkin programming. Tapi dia punya paradigma programming. Apa paradigma programming? Berpikir sistematis. Berpikir memecahkan solusi masalah. If then, kalau bahasa kita, jika ini maka ini, jika ini maka ini. Berpikir logika matematik. Dan analytical thinking, dia punya kemampuan analisis. Kemampuan analisis. Bukan sekedar menghafal, bukan sekedar menggunakan. Oke, saya selalu mengencourage adik-adik jangan cuma bisa menggunakan Gojek, tapi berpikir bagaimana cara membuat Gojek. Ya, jangan cuma bisa melihat wow, misalnya BTS itu grup yang sangat populer di Korea Selatan.
Tapi juga bisa berpikir, kenapa Mbak analisis, kenapa kok BTS itu bisa begitu populer? Ya, kenapa BTS bisa begitu populer, sedangkan Indonesia misalnya dulu punya grup band ya, itu kenapa kok nggak begitu populer? Ada analytical thinking di sana. Kita menganalisis setiap masalah, menganalisis setiap peristiwa. Itu adalah pola pikir yang harus diutamakan ya. Oke, terakhir saya menukil sedikit Imam At-Tabari mencintai ilmu sampai sesaat setelah wafat. Imam At-Tabari diriwayatkan oleh sahabat beliau Ar-Murafi bin Zakaria. Ini sedikit. Beliau datang saat sang imam sakaratul maut. Ya, saat Imam At-Tabari mendengar salah seorang pelawat membaca doa kepadanya, lalu beliau di dalam hampir wafat, beliau meminta agar diberikan pena dan sehelai kertas. Kemudian Imam At-Tabari menulis doa tersebut. Salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai Imam, kenapa kamu masih bersusah payah menulis doa ini, ilmu ini, sedangkan kamu dalam keadaan begini, dalam keadaan sakit sangat parah?" Maka sang imam berkata, adalah menjadi kewajiban setiap manusia untuk tidak meninggalkan sebuah ilmu, apalagi ilmu yang baru, berlalu begitu saja hingga ia wafat. Dan saat kemudian, Imam At-Tabari pun meninggal dunia. Nah, inilah bagaimana kita sebagai generasi muda Muslim, Islam, orang yang beragama Islam, orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah fil ard, untuk selalu mencintai ilmu dan mengaplikasikan dan mengamalkan ilmu ini, ya. Mengamalkan ilmu ini agar kita bisa bahagia hidup kita di dunia dan di akhirat dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja Mas Indi, insyaallah sharing yang bisa kita sampaikan. Semoga ini sedikit banyak bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ternyata kemudian kegiatan keislaman itu bisa dibungkus juga dengan pembahasan terkait dengan sains, teknologi, dan macam-macam lah. Karena memang Islam itu adalah agama yang sangat menyeluruh, dari soal ritual sampai juga soal bagaimana membangun peradaban. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Surya ya. Kita akan membuka sesi diskusi ya pada peserta sekalian yang hendak bertanya, bisa langsung membuka mic-nya atau melakukan fitur raise hand ya, atau juga bisa melalui chat ya. Oh, ini sudah ada satu ya. Insya Allah nanti 3 penanya akan diberikan hadiah ya. Oke, sebentar. Langsung saja Mas Billy ya. Bisa di open mic kemudian langsung bertanya pada Pak Surya. Siap, syukron Kak Indi. Maaf sebelumnya Kak, saya berhubungan masih di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri ke kakak-kakak semua. Nama saya Billy Aditya Priyanika. Saya mahasiswa dari kampus Ars University Kota Bandung. Izin bertanya buat Pak Surya. Pak, kemajuan teknologi di tahun sekarang kan berkembang gitu, terutama khususnya di masa pandemi COVID-19 ini di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah kemajuan teknologi saat ini sebanding dengan kualitas peradaban manusia secara keseluruhan ataupun sebaliknya? Lalu, apa saja pengaruh berkembangnya teknologi komunikasi digital terhadap kehidupan sehari-hari dengan adanya kecerdasan robotik atau kecerdasan buatan AI dengan dikombinasikannya kemajuan konektivitas seluler generasi kelima atau 5G. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Mas Indi? Saya takutnya nanti lupa ini pertanyaannya. Ya. Langsung. Terima kasih Mas Billy dari Bandung. Pertanyaan pertama, bagaimana ini? Ini saya senang dengan pertanyaan ini karena ini menjadi salah satu esensi saya. Saya ingat dengan nasihat guru saya. Teknologi itu seperti pisau, ya, pisau. Pisau itu bisa digunakan untuk kegunaan yang baik dan bisa digunakan untuk kegunaan yang buruk. Contoh yang baik itu apa? Diberikan pisau itu ke Mas Indi, maka Mas Indi Idul Adha nanti potong kambing, potong dengan pisau itu akan memotong kambing, akan memasak menjadi makanan yang enak, siap saji, diberikan untuk silaturahmi. Tapi diberikan kepada pisau itu kepada orang yang kurang baik, maka bisa digunakan untuk menodong, jadi begal. Nah, itulah teknologi. Kemajuan teknologi pun akan seperti itu.
Tapi nature atau awal basis dari munculnya teknologi, saya sampaikan definisi teknologi by theory. By theory, kita berikan by theory. Teori itu teknologi, ada bedakan antara sains dan teknologi. Sains itu adalah sesuatu untuk kita memahami fenomena alam secara lebih mendetail. Tapi teknologi kita mengkontrol atau mengendalikan fenomena alam. Jadi fenomena alam ini kita kendalikan dengan tools teknologi. Nah, tapi tools teknologi ini, fenomena alamnya bisa di fenomena tadi, apakah digunakan untuk baik atau digunakan untuk yang jahat. Ya, sama seperti tadi, Anda punya akses internet bisa Anda gunakan untuk misalnya untuk berbagi, untuk ya Anda buka Instagram, Anda buka YouTube untuk dengar ustadz, Anda untuk jualan, Tokopedia membantu orang tua, memberi nafkah keluarga, untuk berdagang, atau Anda buka internet untuk sekedar bergosip, ya, untuk sekedar berbagi sharing berita yang nggak perlu, buka lambe turah ya, lambe turah gitu ya, nonton gosip, gibah di bulan puasa. Tapi semua teknologi, tools-nya sama, ya, internet, tapi bisa milik kedua arah yang berbeda. Nah, artinya itu semua kembali ke karakter kita. Maka disinilah pentingnya kita. Alhamdulillah saya senang sekali ketika event ini adalah dalam konteks Muslim berbagi. Karena bagaimanapun benteng yang paling pertama kita itu adalah agama. Karena agama itu akan men-setting otak kita, men-setting hati kita untuk menggunakan apa yang ada di tangan kita. Ya kan bilang kan, akhirat ada di hati, dunia ada di tangan. Sama, teknologi harus di tangan, jangan di hati kita. Kalau nggak di hati kita akan mengikuti nafsu kita untuk menggunakan teknologi. Tapi kalau teknologi ada di tangan kita menggunakan dengan kontrol dari hati kita, yaitu driven kita adalah karakter yang baik, niat yang mulia untuk menggunakan teknologi menjadi baik. Nah, perkembangan teknologi itu bebas nilai. Dalam konteks kita, dalam konteks teorinya, teknologi itu bebas nilai. Anda bisa gunakan untuk apa saja. Tapi sebagai orang beragama, gunakan teknologi untuk hal-hal yang baik-baik. Ya. Nah, yang kedua, itu mengenai 5G. Konteks 5G. 5G itu adalah akan memberikan kecepatan data. Ya. Kalau sekarang kita hidup di era 4G. 4G itu kalau download film, ya, buka YouTube, download 1 giga film, itu mungkin butuh berapa ya? Mungkin 5 menit atau berapa ya kecepatannya ya? 3,5 menit atau 1 menit. Tapi kalau 5G itu hanya dengan sekejap mata, gitu, cepat, lebih cepat. Nah, artinya apa? Dengan 5G, maka akan terbuka berbagai macam aplikasi-aplikasi baru, termasuk metaverse. Ya, Saudara Billy kan kita tahu ya metaverse, kenapa Facebook kok berubah namanya menjadi Meta? Karena dia mengantisipasi perubahan dunia. Nah, ini salah satu ciri kita industri masa depan. Bukan sosial medianya, bukan Facebooknya akan menjadi sumber uangnya, tapi yang sumber uang itu adalah Oculusnya ini nih. Ya, alat yang taruh di matanya itu ya. Kalau Facebook itu kan ada ya, kalau nggak salah mereka Oculus ya, yang taruh mata lalu kita akan melihat seolah virtual reality ya. Nah, itu yang akan menjadi jualan mereka. Nah, tapi alat itu akan bisa bekerja dengan baik kalau didorong dengan sistem jaringan teknologi yang bisa memberikan kecepatan tinggi. Nah, 5G adalah enabler-nya, atau 5G adalah teknologi yang memungkinkan itu. Contohnya, kalau di zaman 3G atau era kita di daerah kita susah kan membuka nonton YouTube aja agak lemot, endut-endutan ya, lambat-lambat banget. Tapi kalau dengan kecepatan tinggi, maka kita akan smooth, terlihat suasananya akan bagus. Karena Zoom ini, kalau kita di jalan lagi hujan atau lagi sinyal lagi jelek kan nggak enak ngelihat gambar saya gerak-gerak putus-putus. Tapi kalau dengan 5G itu akan semakin mulus, semakin bagus. Maka berbagai macam aplikasi baru akan muncul. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan ya, Saudara Billy. Sedikit menjawab ya. Baik, ini masih ada beberapa lagi yang mau bertanya ya. Mungkin dari Aulia Rizky, silakan dari Ternate nih. Silakan langsung dibuka mic-nya, kemudian langsung bertanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Taib dari SMK Negeri 2 Kota Ternate. Pertanyaan saya, sebelumnya pernyataan dulu ya. Di zaman sekarang ini kan perkembangan teknologi informasi sangat cepat dan luar biasa berkembangnya atau maju. Nah, pertanyaan saya, apa saja dampak positif dan dampak negatif yang ketika perkembangan teknologi informasi ini sangat cepat dan luar biasa? Apa saja dampak positif dan negatifnya? Terima kasih. Iya.
Ya, silakan langsung dijawab, Surya Negara. Iya, sudah buka puasa ya? Sudah, Ternate tadi di awal juga sudah. Alhamdulillah ya, sudah buka. Kita masih menunggu 30 menit lagi ya Mas Indi ya. Kira-kira. Iya, masih 30 menit lagi. Selamat berbuka untuk teman-teman di Ternate. Ya, dampak positifnya tentu hidup akan menjadi lebih gampang. Easy life. Itu satu dari semuanya dunia itu mengatakan tujuan daripada implementasi teknologi yang begitu maju tadi itu adalah to make life better, membuat hidup Anda merasa lebih baik. And to support the society of life, mensupport kehidupan masyarakat. Tanpa teknologi, Saudara Rizky tidak akan bisa berkomunikasi dengan saya di sini. Saya di Depok, Saudara Rizky di Ternate. Nggak bisa, jauh sekali. Tapi dengan teknologi, internet, kita bisa berkomunikasi. Kita bisa saling sapa menyapa, kita bisa saling silaturahmi. Pandemi, saya nggak bisa pulang ke orang tua saya, tapi saya bisa Zoom, bisa say hello. Pas habis sholat Idul Fitri, saya bisa WA call untuk silaturahmi. Itu dampak positifnya, membuat hidup kita menjadi lebih gampang, lebih mudah. Jadi intinya mudah, hidup itu mudah. Itu semuanya. Bahkan para pengatur teknologi dunia pun memang mengorientasikan intinya meningkatkan peradaban manusia. Nah, apa definisi peradaban? Itulah peradaban manusia dari konteks umum ya, barat ya, bahwa hidup itu akan menjadi lebih mudah, manusia umurnya menjadi lebih panjang, dan menjadi lebih bahagia. Meskipun ya ini ada perdebatan, bahagianya bahagia seperti apa? Apakah saya punya HP 10 lebih bahagia daripada saudara saya yang nggak punya HP, Itu perdebatan. Tapi secara umum peradaban itu akan menjadi lebih baik dengan teknologi. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya adalah kita menjadi individualis. Karena apa? Saya tidak butuh orang lain. Saya semakin tidak membutuhkan orang lain untuk membuat diri saya happy. Saya membutuhkan teknologi untuk membuat diri saya happy, kan nyambung kan? Teknologi membuat saya happy, bahagia. Tapi saya jadi less berinteraksi dengan orang. Gak usah jauh-jauh. Berapa jam kita punya HP di sini ya kan, banyak yang beredar ya. Kita ngumpul di ruang makan semua sama-sama buka HP. Kita tetap buka HP. Ya. Buka HP, bukan saling berinteraksi, bukan saling ngobrol, tapi interaksi kita dengan HP, dengan dunia. Adik-adik kita main game segala macam, ya karena dia dunianya happy-nya ada di HP, happy-nya ada di sana. Jadi kurang berinteraksi dengan orang tua, dengan tetangga, dengan teman-teman, main game di depan layar komputer, itu less interaksi. Ini dilema. Contoh ya Bapak Ibu sekalian, social network, Facebook itu dibuat oleh orang Barat karena mereka memang bangsa yang individualis. Nature-nya adalah mereka individualisme tinggi, sehingga mereka membutuhkan suatu wadah untuk berinteraksi secara sosial melalui media. Orang Timur, orang Indonesia itu nature-nya tidak individualis. Ya Mas Indi ya, kita nggak perlu sosial media untuk berinteraksi, ketemu ngobrol aja langsung. Ya kan? Tapi kok Indonesia jadi pengguna Facebook terbanyak di dunia? Menarik juga ya. Nah, itu dilema. Itu contoh-contoh yang tadi saya katakan, dilema teknologi. Kita itu sebenarnya nggak butuh Facebook. Kita nggak butuh sosial media. Karena kita sudah nature kita sudah sosial. Ya, sudah sosial sekali kita. Saya ketemu Mas Indi langsung aja dengan asik ngomong, gimana kabarnya Mas Indi? Udah berapa anaknya sekarang? Kan gitu ya. Udah berapa anaknya sekarang? Gitu, ngobrol langsung aja. Tapi kalau orang Barat nggak bisa. Tabu itu untuk mengatakan, saya ketemu orang baru, berapa anaknya? Saya di jalan di kereta, ngobrol gampang ketemu. Ya. Orang Indonesia begitu. Nah, itu satu contoh dampak positif negatifnya ya. Baik, sebelum dilanjutkan masih ada saya kunci ada 2 pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari peserta, apakah paparan materi tadi boleh dibagikan, Mbak Surya? Oh, tentu. Saya langsung share di sini atau gimana baiknya? Ada grup WA-nya nggak? Atau saya share ke siapa? Share di sini saja nggak apa-apa. Oke. Saya bantu share nanti. Oh ya, silakan. Siap. Terima kasih Pak Aris. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari chat ya, dari Pak Aizur Hedi. Perkembangan teknologi informasi sangat luar biasa, kita mau tidak mau harus mengikutinya. Kita sangat banyak membantu memudahkan pekerjaan manusia, tapi ada kecemasan terhadap kejahatan teknologi juga yang juga bisa merugikan kita. Pertanyaannya, bagaimana menjaga privasi agar aman dari kejahatan IT? Apa saja privasi yang penting dijaga dan bagaimana caranya? Terima kasih. Salam dari Payakumbuh. Pak Aizur Hedi dari Payakumbuh. Luar biasa nih Payakumbuh ini salah satu hub kalau untuk industri masa depan, karena Payakumbuh itu adalah hub seluruh orang Sumatera Barat. Kalau mau ke Singapura, Payakumbuh itu. Ya Pak Aizur Hedi ya. Karena saya bilang hubnya itu hub ya. Kalau mau ke Riau, Payakumbuh semua. Jadi itu kota besar itu. Berkembang terus Payakumbuh ya. Nah,
Tadi pertanyaannya tadi bagaimana privacy ya? Ya, privacy apa yang perlu kita jaga dan Ya. bagaimana caranya kira-kira? Ya, privacy yang perlu dijaga tentu adalah by nature saja. Kita nature saja. Apa? Kita kembalikan ke agama. Apa yang perlu dijaga nomor 1? Aurat. Ya, aurat ya, aurat nomor 1 ya. Jawaban kita cendekiawan Muslim. Aurat yang perlu dijaga. Nomor 1 aurat. Ya, aurat nomor 1. Aurat itu apa saja? Bisa aurat badan kita, bisa aurat ucapan kita, aurat ini kita. Contoh misalnya ya, sharing foto itu kan ada hati-hati ya, privasi ya. Jangan kita lupa kita sharing foto dari secara letter luck kita mungkin kalau kita nggak pakai aurat kita terbuka, atau mungkin aurat informasi keluarga kita ya, aurat informasi keluarga kita, ataupun aurat paspor kita itu aurat. Ya, jadi apa yang prioritas ya aurat dulu. Ya, aurat itu bisa berarti aurat secara letter luck tubuh kita dari muka, wajah segala macam ya. Kalau yang perempuan yang tangan, kaki dan segala macamnya ya. Yang kedua aurat dari informasi kita, karena informasi kita itu kadang-kadang kan kita tidak boleh untuk semua orang tahu. Contoh NIK, nomor induk KTP, ya. Kepegawaian, kependudukan. Ya, NIP itu salah satu kritik juga Pak Aizur Hedi. Contoh ya Pak Aizur Hedi ya. Pak Aizur Hedi kan PNS ya Pak Aizur ya. Ya, Pak Aizur Hedi. Saya dengan gampangnya tahu pas pin ATM Bapak. Dari mana saya tahu, Pak? Bapak ngirim surat SMK 4 Payakumbuh, misalnya pengumuman siswa atas nama kepala sekolah Aizur Hedi, ada NIP-nya di bawah situ kan, Pak? NIP Betul Bapak. sekali. Nah, NIP PNS itu kan tanggal lahir, Pak. Ya, iya, betul sekali. Dan 90% manusia, saya yakin itu, meskipun saya nggak pakai survei, itu pasti PIN ATM-nya tanggal lahir. Jadi saya tinggal coba aja kan. Gitu ya. Saya trial aja Pak. Meskipun saya nggak tahu nih PIN ATM Bapak, tapi dugaan saya kalau Bapak masuk mainstream masih tanggal lahir Pak. Gitu ya, mudah-mudahan enggak ya Pak ya. Tapi kalau yang masih pakai tanggal lahir ATM-nya Pak, tolong segera diganti ya. Jangan tanggal lahir, karena tanggal lahir itu sudah terbuka. Nah itu kritik, salah satu kritik kita terhadap nomor Indonesia itu contoh betapa kita tidak aware. NIP itu contoh penomoran yang membuka privasi. Tanggal lahir itu privasi, Pak. Tanggal lahir itu privasi. Nomor induk KTP itu privasi. Jumlah anak itu SPT kita privasi. SPT kita privasi, gaji kita privasi, banyak hal yang privasi. Tapi apa yang mana yang prioritas ya tadi? Prioritas yang privasi tentu adalah hal-hal yang mana kalau kita berpikir seandainya kita tahu informasi itu, maka kita merefleksikan diri kita. Seandainya kita tahu informasi itu orang lain, maka kita akan bisa berbuat jahat terhadap orang itu. Itulah yang harus kita prioritaskan. Ya, itu yang nomor 1. Kemudian tadi ada apa lagi Mas Indi? Terus apa ya? Sebentar. Itu sih apa saja privasi yang penting dijaga dan bagaimana caranya. Iya, ya dengan menjaga tadi, dengan cara tadi, dengan berhati-hati ya Pak. Kadang-kadang kita tersuasana lingkungan ya Pak Hedi ya, tersuasana lingkungan begitu kan. Contohnya nih, kita kan di WhatsApp ini kan punya status ya Pak ya. Di WA kita ini kan punya status ya, di dalam WA sini kan ada simbol status. Kadang-kadang kita kan terpancing tuh, suka melihat teman kita bikin status tuh gitu ya. Aduh, kan kita juga terpancing juga, kita juga bikin status deh. Contoh nih, kita mau bikin status nih hari ini. Alhamdulillah buka puasa dengan bubur kampiun nih Pak Hedi. Alhamdulillah setelah sekian lama bisa buka puasa dengan bubur kampiun ya, begitu kan? Wah, langsung orang, berarti hobi Pak Hedi ini bubur kampiun. Kalau Bapak tidak masalah hobi Bapak diketahui orang lain, ya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau misalnya itu privasi saya nih untuk mengetahui. Nah, karena ukuran privasi itu ternyata Pak memang beda dari setiap bangsa dan negara. Ya, orang Indonesia tuh kadang-kadang menganggap tidak privasi untuk men-sharing hobi dia, ya, men-sharing kesenangan dia. Tapi orang Barat tidak. Saya kasih test case. Di sini saya kasih contoh test case. Saya tes gini. Kalau istri kita nih ya, istri kita atau yang perempuan USG, misalnya hamil gitu ya, hamil.
Gambar USG itu privasi bukan, Pak? Saya tanya ini. Bingung juga saya jawab. Bingung jawabnya, Pak. Ya. Tapi betapa banyak ibu-ibu hamil di Indonesia itu sharing USG di profil WA mereka. Nah, padahal USG itu gambar isi perut. Perut itu aurat bukan? Iya. Itu value, Pak, value nilai ya. Ya, saya termasuk orang, saya sering tes ke adik-adik saya, mahasiswa gitu. Saya bilang saya termasuk orang yang menganggap sharing USG itu adalah tabu, memalukan. Loh, kenapa, Pak? Itu nggak apa-apa, itu happiness katanya, kebahagiaan saya. Oke, saya bilang oke, sekarang kalau saya ganti itu bukan USG, tapi perut Anda sendiri. Mau nggak Anda berbagi foto perut Anda? Nggak mau. Ini hanya karena di dalam perut aja itu. Jadi kadang-kadang kita terbawa gitu ya, karena gembira, happiness, tapi it's privacy. Hati-hati, itu saja. Karena jangan bisa itu aurat ya. Tapi ini perdebatan, silakan kita bisa debatkan berikutnya ya. Itu Pak Edi. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya, Pak Edi. Luar biasa. Saya senang sekali dari Payakumbuh nih, luar biasa, jauh ini dari Payakumbuh nih. Iya. Terima kasih sekali. Nanti kalau sempat berbagi lagi, ada acara seperti ini lagi, insya Allah berbagi ya. Alhamdulillah, insya Allah Pak. Ya, ini teman-teman dari ICMI Depok ini tentu kita pasti akan terus sharing terus ya, Mas Indi ya. Insya Allah. Nanti kita akan manfaat nih bagi seluruh penjuru Nusantara. Baik, tadi ada satu lagi, Mas Suyitno, apakah jadi akan bertanya atau sudah meninggalkan room ya? Sepertinya sudah tidak ada ya. Suyitno. Oh, masih ada. Mas Suyitno jadi mau bertanya kah? Tidak, berarti alhamdulillah mohon izin kita selesaikan sesi diskusi kita pada sore hari ini. Dan ada 3 orang tadi yang bertanya ya, Mas Willy, kemudian Mas Aulia, dan Pak Zurhedi ada hadiah berupa GoPay atau OVO ya 50.000. Mohon diinfokan ke saya ya melalui direct message terkait dengan nomor yang hendak diisikan. Baik, terima kasih pada Pak Surya, luar biasa ya, ternyata pemaparan sains dan teknologi itu bisa tidak menjelimet gitu, tapi begitu asik dan tentunya dalam nuansa bulan Ramadan penuh dengan nilai-nilai yang kemudian meningkatkan keimanan kita lah, kira-kira mungkin seperti itu. Baik, izin kita akan ada fun quiz ya, fun quiz, ada hadiah lagi untuk 3 orang. Kuisnya dijawab melalui chat ya, cepat-cepatan. Akan ada 3 pertanyaan yang kemudian akan saya berikan. Tadi ada di slide-nya Pak Surya ya. Jadi silakan disimak pertanyaannya untuk kemudian bisa dijawab ya. Yang pertama, tadi disebutkan Pak Surya ada seseorang namanya Sergey Brin. Sergey Brin itu penemu apa ya? Silakan yang mau menjawab langsung di chat. Ada 5. Sudah ada 1 ya, Mas Syahid. Mbak ini jangan di resen tapi di chat ya. Mas Syahid ya 1. Mas Syahid tolong nanti diinfo melalui DM ya ke saya, nomor HP dan GoPay atau OVO. Yang kedua, tadi ada yang menggelitik juga nih. Disebutkan ada satuan namanya zettabytes. Nah, pertanyaannya nolnya zettabytes ada berapa? Silakan dituliskan di chat. Wah, Pak Agustino nih. Ini gimana nih? Kayaknya ketua BIMA, ketua yayasan nih. Ketua yayasan. Itu guru saya nih, Pak Agustino Zulis, dosen saya ini. Oke. Ini sudah ada itu ya, tadi Mas Aulia sudah mendapatkan dari penanya, jadi kita berikan ke yang bawahnya ya, Bu atau Mbak Dewi Yulisna ya, mohon diinfokan ke saya nanti melalui DM, melalui DM tadi ya, nomor HP dan kemudian GoPay atau OVO yang hendak diisikan. Pertanyaan terakhir kita akan menyinggung Ketua ICMI. Ketua ICMI Depok, Prof. Sri Harjanto itu merupakan guru besar di Fakultas Teknik dari departemen apa? Langsung saja dijawab di chat ya.
Wah, terlalu sulit nih, nggak ada yang menjawab nih. Apa terlalu panjang ya? Saya mau ngejawab, ini nggak boleh nanti nih. Oh, Ya. Ada 5, 4, 3, 2, 1. Wah, kita ganti pertanyaannya ya. Oke, pertanyaannya. Pak, oh ini FTUI. Ada FTUI, kemudian kita cari departemennya ya. Oke, kita ganti sekarang. Tentang Pak Surya deh, Pak Surya Negara ini tadi disebutkan bidang, bidang beliau, ya yang lebih mudah nih. Beliau kemudian merupakan dosen dari jurusan apa di FTUI? 5. Nah, ini nggak ini juga ini. 4. Wah, sudah ada. Oh. Angelin. Teknik elektro ya. Betul ya Mas Surya ya? Ya, betul teknik elektro. Baik. Ya. Alhamdulillah demikian demikian acara kita pada kesempatan sore ini, dan kita akan menutup dengan foto bersama. Dan teman-teman yang kemudian tadi memenangkan kuis dan juga menjadi penanya, mohon nanti jangan leave dulu, untuk kemudian kita akan collecting data ya agar bisa disalurkan amanahnya. Untuk sesi foto bersama, mohon izin mungkin bagi rekan-rekan yang bisa menyalakan video untuk bisa menyalakan video, dan akan segera saya capture fotonya. Baik, saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke ya, saya akan itu ya, saya akan capture 3, 2, 1. Oke, sebentar, saya cek dulu. Oke, slide kedua ya, 3, 2, 1. Ya. Dapat salam dari Kak. Oke, demikian acara kita pada kesempatan sore ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dari rekan-rekan semua, terutama pada pembicara ya, Pak Surya Negara. Luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan sore ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah selama membawakan acara ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Indi. Ya. Selamat menunaikan malam ini mulai 21 Ramadan Bapak Ibu. Iya. Insya Allah kita banyak berdoa semoga Allah. Pak Surya. Ya. Terima kasih Pak Surya. Iya, Bapak Ibu mengerti Pak Zulis. Ya Pak. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih Pak. Ya Pak Idrus, selamat berbuka Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, yang tadi menang, mohon infokan ke saya ya melalui DM. Tadi ada Dewi Yulisna, mohon DM ke saya nomor HP-nya. Kemudian Syahid juga mohon DM ke saya. Kemudian yang terakhir adalah Angelin untuk kemudian bisa DM ke saya juga. Terima kasih Pak Indi. Oh ya, tadi nggak jadi tanya, keburu buka di Malang Pak. Ya mohon maaf, insya Allah nanti di lain kesempatan. Luar biasa Pak Indi. Ya siap. Ya, ya, oke. Mohon izin live Pak Indi. Siap. Syahid, masih ada ya? Syahid, mohon diinfokan ke saya. Syahid, Angelin. Oke, Angelin sudah. Saya akan catat satu persatu ya.
Oke. Silakan, sudah semua itu saya akan catat satu persatu. Silakan kalau mau live.